Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Raden Dinda Pradita Hadini Dewantara dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61 Kelas Praktikum Q3. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Tasya Kamila Hamdani, SIKOM M Medcom. Teman-teman, kita sebagai manusia tentunya nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi antar persona, yaitu komunikasi antar pribadi, baik dua orang atau lebih. Nah, dari semua komunikasi antar persona yang terjadi di hidup kita, itu pasti ada aja yang membuat kita itu dekat sama orang tersebut. Atau bisa jadi orang tersebut menjadi inspirasi bagi kita, atau bahkan menjadikan orang itu tuh sosok yang berarti di hidup kita. Dan bagi aku, sosok itu adalah Bunda. Nah, di video kali ini aku mau membuat video testimoni bagaimana sih hubungan antar persona aku dengan Bunda aku. Halo, sekarang di sini aku udah sama Ibun. Say halo dulu, Ibun. Hai. Dan kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama. Seperti apa hubungan antar persona di antara kalian? Menurut aku dulu ya, Bun. Kalau menurut aku, hubungan antar persona antara aku sama Ibun tuh sangat baik. Bisa dibilang cukup hangat, dekat, akrab. Terus kita nih punya gaya komunikasi yang cukup terbuka dan suportif. Jadi bikin aku tuh nyaman gitu buat cerita, buat sharing pikiran aku, apa yang aku rasain. Pokoknya aku bisa ceritain apapun ke Ibun. Itu tiap ada masalah atau hal yang bikin aku seneng, atau bahkan apapun yang aku alamin di hari itu tuh aku langsung ceritain semuanya ke Ibun. Karena aku tuh ngerasa bahwa Ibun tuh bisa aku andelin buat dengerin cerita aku tanpa bikin aku merasa terhakimi. Dan bukan cuman aku juga yang sering cerita ke Ibun, tapi Ibun juga suka cerita ke aku. Jadi emang kita timbal balik. Jadi karena kita mungkin ngerasa satu sama lain itu bisa saling support dan bisa saling ngedengerin cerita masing-masing. Kalau menurut Ibun gimana? Ya, menurut Ibu sih apa yang Teh bilang tadi semua betul ya. Ibu merasakan hubungan antar pesona di antara kita itu cukup baik, cukup hangat. Karena selama ini juga kan Teteh selalu cerita apapun ke Bunda ya. Berarti Teteh kan merasa nyaman bercerita apapun terhadap Bunda. Bunda senang bisa membuat Teteh selalu merasa nyaman untuk bercerita apapun sama Bunda, dan Bunda juga senang bisa bercerita apapun sama Teteh kan selama ini. Dan Teteh bisa menjadi pendengar yang baik, kadang bisa ngasih masukan juga sama Bunda. Ya begitulah, berarti kan cukup baik ya hubungan antara kita. Ya, jadi gitu hubungan antar persona aku dengan Bunda. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, situasi atau iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona kalian efektif? Oke, untuk menciptakan situasi atau iklim yang suportif itu kita ini selalu dan pasti berinteraksi, berkomunikasi setiap harinya. Itu baik yang komunikasi yang terjadi sewaktu kita melakukan kegiatan bersama di rumah, ataupun emang komunikasi yang kita luangin gitu di setiap harinya. Kita tuh nyiptain iklim suportif di mana kita tuh saling membantu. Kayak misalnya aku bantuin Ibun itu bantuin masak, bantuin bersih rumah. Nah, dengan kegiatan bersama itu kan pasti tercipta interaksi, komunikasi gitu saat melakukan kegiatan bersama ya. Dan nah, itulah yang bikin kita tetap terhubung gitu, meskipun kadang kan kita punya kesibukan masing-masing gitu. Aku kesibukan sama kuliah aku gitu, dan Ibun kesibukan sehari-harinya di rumah. Jadi ya kita tetap terhubung, dan kita tuh sering melakukan komunikasi yang emang benar-benar kita luangin. Kayak kita tuh sering cerita-cerita, ngobrol. Itu tuh di waktu senggang kan.
ya udah diceritain aja tuh semuanya. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal itu kayak kalau misalnya aku pulang sekolah ya Bun ya, dari dulu dari zaman TK, SD, SMP, SMA itu tuh pasti tiap pulang tuh kan Bunda tanya kan. Bunda tanya dan aku pun menceritakan semuanya langsung gitu ya Bun ya. Ya gitu, jadinya itulah situasi iklim suportif yang kita ciptakan menurut aku. Kalau Ibun? Ya, menurut Bunda sama begitu ya, karena kegiatan Bunda itu setiap harinya di rumah full gitu, jadi Bunda selalu menciptakan komunikasi yang intens terhadap anak-anak Bunda, karena Bunda percaya bahwa ruang yang aman dan nyaman itu adalah kunci untuk sebuah komunikasi yang sukses ya, efektif ya. Jadi Bunda selalu berusaha mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap Teteh dalam bentuk apapun kan. Tapi Bunda juga selalu berusaha sebijaksana mungkin menerima apa yang Teteh Ceritain. Bunda. Oke, udah ya Bunda? Iya, tapi ya gitu kan, selain komunikasi yang terjadi ketika kita berkegiatan Sehari-hari di rumah, tapi Bunda juga kan selalu nyempetin ngajak Teteh ngobrol sambil tiduran, sambil pelukan, kita ngobrol apapun yang ingin kita diskusikan. Itu di waktu senggang tadi ya. Itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga itu daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang. Daya tarik, kita tuh sama-sama suka jajan, kita tuh punya hobi jajan, hunting street food gitu. Dan kita tuh emang selera makanannya tuh sama gitu, jadi apa yang Ibun beli, apa yang Ibun makan tuh aku pasti suka juga gitu. Dan selain daya tarik itu, Ibun juga punya daya tarik yang lain. Menurut aku tuh Ibun tuh punya kemampuan buat selalu ngasih nasihat yang baik, yang bijaksana gitu. Dan Ibun tuh punya cara yang unik gitu buat mandang suatu masalah tuh nggak cuma dari satu sudut pandang. Jadi itu tuh mendorong aku buat berpikir kritis saat menyelesaikan masalah tuh, jadinya nggak cuma mandang dari sudut pandang aku aja gitu, tapi aku juga mikir gimana dari sudut pandang lain. Itu sih yang paling mantap dari Ibun. Kalau Ibun? Teteh itu pribadi yang menyenangkan, ceria, pandai memanage perasaan, ya kan? Juga termasuk anak yang mudah diarahkan, dan gitu deh, gak susah-susah banget diatur. Itu menjadi daya tarik Ibun gitu ya. Iya. Selain dan bisa jadi teman Ibun apapun dalam buat bercerita ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian? Apa tuh Bun, konflik? Konflik yang terjadi mungkin di saat Teteh ngeyel, susah dibilangin, tapi sih untuk hal-hal kecil ya, biasanya susah disuruh mandi, disuruh makan nanti-nanti. Nah, gitulah. Kadang kan Teteh sampai tidur lupa mandi. Itu membuat Bunda kesal dan jadi yang gak enak aja kan, Teteh jadi gak sehat kayak gitu. Terus kalau buat dampak ke diri masing-masing, kalau buat dampak ke akunya sih paling apa ya, paling aku jadi makin males gitu ya, karena udah malas gak nurut apa kata Ibun. Terus juga dampak lainnya ya aku kena omel Ibun sih. Kalau dampak ke Ibunnya gimana? Salah aja. Teteh mau denger. Kalau buat dampak ke hubungan antar personal itu sih sebenarnya
terlalu ngasih dampak yang gimana-gimana ya. Paling ya cuman jadi menimbulkan perdebatan kecil aja gitu, karena antara aku yang gak mau disuruh-suruh dan males, dan ibu yang kesel. Ya paling karena kan memang harus mandi ya kan. ya. Dan kalau konflik yang lain, kalau untuk konflik lainnya sih mungkin kayak rasa khawatir ibun yang menurut teteh terlalu berlebihan gitu. Padahal mungkin emang itu tuh rasa khawatir yang sewajarnya dari seorang ibun gitu. Kalau buat dampaknya ke aku sendiri itu apa ya, konflik ini tuh bikin aku ngerasa bahwa ibun tuh gak percaya gitu sama kemampuan aku buat memutuskan sesuatu gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir juga itu ibu tuh emang cuma mau ngasih yang terbaik gitu kan buat teteh. Tapi iya jadinya dari situ tuh bikin aku bingung gitu, gimana cara aku bersikap, cara aku harus bersikap antara aku yang bingung gitu sama rasa khawatir ibun, sama aku yang pengen ngebuktiin kalau aku tuh ibun bisa dipercaya gitu. Kalau dampak ke ibunnya, Ibun kan nggak suka merasa cemas, nggak tenang, takut terjadi apa-apa sama teteh gitu kan, karena ibun paham banget bagaimana anak ibun kan, kadang ceroboh, kadang pelupa gitu. udah gitu ya. Apa ya, pada akhirnya tuh kita emang bisa gitu menyelesaikan si konflik ini, dan sadar gitu kalau konflik ini tuh malah bisa jadi apa ya, bisa jadi kesempatan gitu buat kita belajar satu sama lain gitu. Iya, tapi kan bunda juga selalu mengulang ya, mengevaluasi kembali. Oh, bunda pikir pasti teteh bisa lah gitu kan. Dan akhirnya bunda selalu izinin kan, dan memberikan kepercayaan sama teteh, berdamai gitu sama rasa khawatir yang berlebihan itu. Jadi ibun tuh pasti kita menyelesaikan, ibun pasti bisa ngasih jalan keluar gitu, dengan ibun ya udah percaya sama aku gitu, ngasih izin tapi dengan tetap batasan yang jelas gitu kan. Yap, akhirnya dengan adanya si konflik ini tuh bikin hubungan kita tuh malah makin kuat gitu, makin erat gitu sih. Jadi melalui setiap obrolan, setiap komunikasi, interaksi, itu tuh kita belajar bahwa komunikasi yang terbuka itu tuh kunci buat menjaga suatu hubungan, menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang dimana kita tuh saling memahami, saling mendengarkan satu sama lain, menciptakan iklim yang suportif. Itu tuh membuat kita merasa nyaman dan aman buat berbagi apapun satu sama lain. Dan dengan kehangatan, dengan cinta, dan tentunya dengan komunikasi yang baik, itu akan tercipta suatu hubungan antar persona yang baik dan tentunya terus berkembang dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Sekian video testimoni hubungan antar persona aku dengan Ibun. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk membangun hubungan antar persona yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.